Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir. Sekarang surat apa? Mutaffifin. Mutaffifin ini di awalnya atau di awal surah itu termasuk madaniyah. Ya, awal suratnya ya itu apa? Madaniyah. Adapun di bagian akhir itu makkiyah. Oh bisa. Ya, karena menyusun surat ini ayatnya berapa, ini masuk kemana, itu terjadi di masa ketika dikumpulkannya lembaran-lembaran, ada yang di kulit, ada yang di pelepah dan seterusnya, kemudian disatukan jadi Rasm Utsmani. Itu ijtihadnya para sahabat. Ya, berkumpul semuanya ahlu Quran. Ya, penulis-penulis Al-Quran semuanya berkumpul. Kemudian dibikinlah yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Ya, ini ijtihadnya para sahabat ketika itu dan sudah disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Ya, yang disebut nanti dengan ijma sukuti. Jadi ijma sukuti itu misalkan para sahabat menetapkan A, yang lain tidak ada yang protes. Semuanya sepakat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Ada pernah dapat mushaf surat pertama bukan Al-Fatihah, surat kedua bukan Al-Baqarah? Enggak ada. Semuanya sesuai dengan Rasm apa? Utsmani. Ya. Dan kenapa mereka beristihad masukkan ini? Bisa jadi karena memang mereka dapati begitu ketika Nabi SAW membacanya. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang betul mengalami masa wahyu turun. Jadi mereka tahu betul ya bacaannya dari mana sampai mana. Walaupun mungkin sebagian ayat turun di mana, di ya atau sebelum hijrah dan sesudah apa? Hijrah. Misalkan surat Al-Alaq saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali turun berapa? Cuma 5. Sisanya gimana? Ya, entah dia datang belakangan di mana dan seterusnya. Kemudian Nabi ketika baca ya sudah dari Iqra sampai selesai. Kemudian ditulislah oleh para sahabat, terutama di masanya siapa? Utsman. Karena ketika itu manusia sudah mulai berselisih. Saya bacanya begini, kamu bacanya begini. Ya, saya bacanya pakai qiraah ini, kamu pakai bacanya qiraah ini. Ya, saling menafikan. Kemudian dibikinlah ya selaras, mafhum, walaupun qiraah yang lain tetap masih ada. Tapi yang menjadi rujukan utama sebagaimana yang kita pegang hari ini. Ya, disebut dengan Rasm apa? Utsmani. Itu surat Al-Mutaffifin. Jadi awal surat itu madaniyah, berarti setelah apa? Hijrah. Sedangkan bagian yang terakhir adalah makkiyah, berarti datang sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail ya bisa ditafsirkan azab yang dahsyat atau wadin. Wadin itu lembah. Fi jahannam. Jadi neraka jahanam itu memiliki lembah. Ya, dan ada disebut sini wailun, berarti lembah gitu. Di dalam neraka untuk siapa? Mutaffifin. Artinya al-munaqqisin, orang yang suka mengurangi di dalam apa? Menimbang. Yang suka mengurangi atau curang di dalam urusan apa? Menimbang. Atau tafsirnya ya ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya menjadi apa? Menjadi tafsir dari al-mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. yakni orang-orang idza apabila iktalu itu minta ditimbang. Ala di sini bermakna min. Dia minta timbang dari siapa? Manusia. Yastaufun. Minta apa?
dilengkapi, disempurnakan. Bahkan kadang minta diapain? Lebihin. Ya. Kalau giliran dia yang beli apa? Ya, itu kurang 0, berapa? Ya, udah nggak apa-apa itu mah, ya saudara katanya. Ya lebih dikit. Alasannya apa? Saudara, kayak sama siapa aja langganan. Ini model yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza kaluhum, dan apabila kalu menimbang, wazanuhum, ya, dan juga apa? Sama menimbang, yukhsirun, ya, membuat rugi atau bermakna nakoso, mengurangi. Maaf ya. Jadi kalau dia minta sama orang, dia ditolong disempurnakan, bahkan kalau bisa dia dilebihkan. Tapi giliran dia nimbang untuk siapa? Orang lain, malah dia dikurangi. Itulah siapa? Mutaffifi. Ya. Sahabat Ansar pernah mengatakan, ayat ini turun untuk kami. Karena sekali lagi ayat ini yang pertama turunnya di mana? Setelah apa? Hijrah. Makanya namanya apa? Madaniyah. Ya, dulu kami, kata mereka para sahabat Ansar, adalah aswa'un nas kailan, sejelek-jelek manusia dalam hal apa? Timbangan. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, maka kami bertobat kepada Allah dan jadilah kami termasuk orang yang paling bagus di dalam memenuhi takaran. Karena orang-orang ya Madinah, orang-orang Ansar, kebiasaan mereka adalah berkebun. Nanti dikumpulkan hasil apa? Panennya, kemudian dijual. Ya, walaupun ayat ini turun untuk siapa tadi? Kaum Ansar, tapi bisa juga ya kita balik flashback ke belakang. Kisahnya Nabi siapa? Nabi siapa? Syuaib bersama kaumnya siapa? Madian. Yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya adalah apa? Curang di dalam menimbang. Ya boleh. Ya walaupun kita mutafifin, sekarang coba kita buka surat Hud ayat 84. Surat apa? Hud ayat 84. Tujuannya apa? Karena ada yang bilang, ya ini kan cuma maksiat. Ya ini bukan masalah tauhid. Nah ini hati-hati, nanti akan ada korelasinya antara tauhid dengan maksiat. Walaupun betul asalnya ini maksiat, curang. Ya, kira-kira orang berbuat curang jatuh dalam syirik? Kira-kira di awal kali, pertama kali? Hah? Enggak kan? Dia masuknya perbuatan-perbuatan dosa di bawah syirik. Tapi hati-hati. Ya, dari perbuatan apa? Maksiat ini nanti bisa jatuh ke dalam syirik. Ya, baik syirik ta'ah atau istihlal. Ya. Beda kalau dalam perkara yang memang awalnya sudah syirik. Ya nggak perlu kita lihat, perhatikan hatinya. Istihlal itu menghalalkan. Ya, karena ada yang meyakini ya betul itu syirik, tapi lihat dulu hatinya, membolehkan nggak, menghalalkan nggak. Betul ini begini, tapi hatinya menghalalkan. Ujung-ujungnya nanti yang namanya kekufuran hanya satu model, yaitu apa? Hati. Ya, walaupun dia berkata kufur, ya berbuat kufur, tapi tunggu ditanya apanya dulu? Hatinya. Ya, karena ada yang mengklaim bahwasanya kaumnya Nabi siapa? Nabi Syuaib itu diazab bukan karena tauhid, tapi karena apa? Dosa besar. Ya, bisa jadi dalil buat orang-orang Khawarij dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana nanti orang-orang siapa? Kaumnya Nabi Syuaib diazab itu ada korelasi dengan tauhid. Walaupun awalnya adalah perbuatan apa? Maksiat. Tapi ternyata dia bisa naik pangkat menjadi apa? Kesyirikan. Ya, coba siapa yang mau baca artinya 84 yang kencang suaranya, santri. Yang ada terjemahannya. Laga ada? Ya, baca. Baru sakit ya, suaranya kecil nanti. Ya, bismillah. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya
Aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Lihat bagaimana Nabi Syuaib pertama kali berdakwah adalah ucapan apa? Ya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dakwah apa ini? Tauhid. Kemudian dakwah tauhid ini diiringi dengan apa? Perbuatan yang dia melakukan kerusakan di muka bumi, dia melakukan kemaksiatan. Yaitu apa? Wala tanqusul mikyal wal mizan. Dan janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Ya, setelah penyebutan apa? At-tauhid, ya, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian digandengkan dengan masalah mutaffifin tadi, yaitu apa? Curang dalam apa? Timbangan. Nanti akan apa? Ada korelasinya, disebutkan oleh para ulama tafsir, ya, minimal di situ ada bentuk yang namanya ya pengingkaran dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari bahwasanya yang memberikan rezeki itu karena berlaku curang tadi. Ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta yang banyak itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi datangnya dari siapa? Karena perbuatan ini. Ya, kita lanjutin lagi ayat berikutnya, baca terjemahnya. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, kemudian diulang lagi, auful mikyal, sempurnakanlah takaran dan juga mizan, timbangan bil qisti. Kemudian lanjutin ayat berikutnya. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Nah, ini Syuaib sedang memberikan hujah kepada siapa? Kaumnya. Karena tadi memang awalnya maksiat, kemudian dikasih tahu itu nggak boleh, itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ngeyel, kemudian mereka meyakini bahwasanya dengan beginilah ya saya akan bisa kaya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terjatuh dalam syirik apa? Rububiyah. Ya, nanti setelah ayatnya ada bentuk yang namanya ya seperti apa? Penghalalan. Lanjut lagi ayatnya. Qalu, mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang kami sembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Ini ejekan kepada siapa? Nabi Syuaib. Lihat ayat ke-87. Ya betul 87. Qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salawatuka, itu agamamu yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan apa? Peribadatan apa yang disembah oleh siapa? Bapak nenek moyang kami. Karena mereka juga menyembah apa? Pohon, batu, kaum Madian. Kemudian lihat yang kedua, wa an naf'ala fi amwalina ma nasya. Apakah engkau juga yang melarang kami, mafhum, untuk kami berbuat terserah kami terhadap harta-harta yang kami miliki? Karena dia sudah meyakini bahwasanya dengan melakukan curang inilah akan menjadi apa? Kaya. Dengan nilep inilah, dengan ini mengurangi ini dan seterusnya, kami akan menjadi apa? Kaya. Jadi telah datang hujah dari Syuaib kepada kaumnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tapi dia malah berhujah, inilah yang biasa kami lakukan oleh nenek moyang kami, baik ibadah maupun apa? Harta. Jadi ada bentuk istihlal, menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Jadi maksudnya dari awal memang dia maksiat. Antum nilep misalnya. Ya, mafhum. Tapi setelah dihujahi, dikasih tahu oleh siapa tadi? Nabi Syuaib alaihissalam, malah bilang apa? Ya, emang inilah kebiasaan kami. Ya, apa yang telah dilakukan oleh siapa? Nenek moyang kami. Baik dalam menyembah pohon, batu, dan dalam mengelola apa? Harta benda kami. Ada bentuk istihlal. Ya, kalau dia cuma bilang, oh iya ini maaf, ini maksiat memang. Alhamdulillah, dia hanya jatuh dalam dosa apa? Ya, baik besar maupun apa? Kecil. Tapi ketika ada bentuk istihlal, apa itu istihlal? Menghalalkan.
Ya, akhirnya ada bentuk kufur yang disebut dengan istihlal. Yang tadinya haram, malah diapain sama dia? Dihalalkan. Jadi Ahlussunnah membuat kaidah, kalau dalam masalah larangan, dalam masalah ya perkara yang harus ditinggalkan maksiat, tidak dikafirkan gara-gara maksiat. Misalkan orang zina, orang minum khamar, ya, melakukan maksiat dia. Apakah kita kafirkan dia? Tidak. Karena dia bukan perbuatan apa? Kufur, bukan perbuatan apa? Syirik. Tapi setelah dihujai dan seterusnya malah ngeyel, emang begini kok, halal kok. Ya. Ini perbuatan nenek moyang kami begini kok. Ya, berarti ada bentuk apa namanya? Istihlal. Berarti dia dikafirkan bukan gara-gara maksiatnya, tapi gara-gara apanya? Ya, bentuk menghalalkan di dalam hatinya. Dan ini terus dihujai oleh siapa? Oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi ada korelasi kuat antara tauhid dengan apa yang didakwakan tadi oleh Syuaib tentang larangan dari berbuat apa? Curang. Ya. Kalau dia nggak menghalalkan nggak masalah, hanya jatuh dalam perkara apa? Dosa. Tapi kalau sampai ya mereka menghalalkan, kemudian juga meyakini dengan beginilah kami bisa kaya, dengan beginilah kami bisa dapatkan uang. Ya. Bahkan zaman sekarang ada yang bilang nyari yang apa? Yang haram aja susah, apalagi yang apa? Yang halal. Ya. Katanya nyari yang haram aja apa? Susah, apalagi yang haram. Yang halal. Ya. Seakan-akan itulah yang membuat dia dapat rezeki, seakan-akan itulah yang memang akan membuat dia jadi kaya. Padahal yang memberi rezeki, menjadikan seorang kaya atau miskin itu adalah hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolak sama dia. Inilah memang cara yang telah lalu oleh nenek moyang kami. Kemudian gara-gara kamu ini datang Syuaib, ya melarang kami dari beribadah kepada ini, ya melarang mengelola kami harta kami. Padahal itulah kebiasaan kami, dihalalkan sama dia. Ya, maka ya Nabi Syuaib juga bukan hanya memerangi yang namanya kecurangan dalam berdagang, tapi juga menyampaikan nilai-nilai apa itu? Tauhid. Ya. Bahkan ada juga yang menyebutkan ini jatuh dalam syirik taat. Ketika dia dikasih tahu bahwasanya ini haram, ya, kemudian malah membantah, kemudian malah ngeyel dan seterusnya, malah mentaati, ya bukan syariat yang ditaati, tapi yang ditaati adalah hawa nafsunya, nenek moyangnya, maka dia jatuh dalam syirik apa? Taat. Ngeri. Ya, apa itu syirik taat? Ya, dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh syariat, atau kebalikannya. Syariat telah mengharamkan yang namanya curang dalam jual beli. Dia halalkan dengan alasan siapa? Nenek moyang. Berarti jatuh dalam syirik apa? Taat. Ya, tapi kalau dia sekedar, "Oh ya Pak Ustadz, maaf saya tahu ini curang." Selesai, alhamdulillah. Enggak masalah. Minimal dia jatuh dalam apa? Dosa. Tapi sampai dia bilang, "Emang begini kok dari dulu." Ya, beginilah cara yang apa? Halal di dalam ya mencari uang, mencari harta, ya dengan ambil sedikit. Akhirnya apa? Ya ada bentuk penghalalan. Itu ada korelasi antara apa tadi? Nilai-nilai tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tadi yang asalnya maksiat ternyata bisa berubah menjadi apa? Kekufuran. Bisa berubah menjadi apa? Kesyirikan. Ima syirik taat ataupun tadi jatuh syirik dalam hal rububiyah. Ini kalau kita bermainnya dalam perkara-perkara maksiat. Bisa dipahami ya? Bukan perkara yang asalnya memang udah syirik apa? Syirik besar. Ya, seperti bertahkim, ya membuat undang-undang padahal sudah ditetapkan oleh Allah begini hukumnya begini, kemudian dia buat, dia ganti. Ya, enggak perlu ditanya hatinya istihlal enggak. Kenapa? Karena itu memang dari awal sudah syirik besar. Ya, yang ditanya hatinya adalah nanti orang-orang yang ingin menjalankannya. Kan ada yang membuatnya, kemudian ada yang ngapain? Menjalankannya. Nanti yang menjalankannya yang mungkin antum sering dulu pelajari. Ya, bagaimana dia meyakininya? Apakah lebih bagus? Ya, apakah sama saja? Apakah boleh? Ataukah tidak boleh? Hanya saja saya terpaksa. Ya, demi jabatan, demi pangkat, demi ini dan seterusnya. Ya? Perlu ditanya istihlal atau tidak dia. Tapi kalau dari awalnya sudah syirik besar, ya nggak usah ditanya istihlal, salah penempatan. Ya, sebetulnya
Banyak kalamnya para ulama, tinggal kita saja ya lihat ini penempatannya di mana. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Jangan dipukul rata. Yang syirik besar disuruh diapain dulu? Hatinya gimana? Menghalalkan enggak? Salah tempat. Salah apa? Salah tempat. Ya, nanti semua kekufuran dibilangnya apa? Istihlal. Ya, makanya dulu Syekh Albani, ya kalau ada orang yang mencela Allah dan Rasulnya, makanya beliau katakan kufur ada dua, kufur lafzi dan kufur batin nih. Sini. Ya, kalau cuma kufur di lisan nggak masalah, masih muslim. Mafhum? Ya. Tapi yang jadi kufur adalah dia menghalalkan nggak di dalam hatinya tentang apa yang dia ucapkan. Kalau dia menghalalkan berarti jatuh vonis apa? Kafir. Ujung-ujungnya berarti kekufuran hanya di dalam apa? Hati. Ya. Kemudian di akhir ayatnya ditanya yang sama. Ya ternyata beliau jawabnya ya tidak merinci, semuanya kufur. Nah, makanya dari sana ada yang bilang Syekh Albani itu tarojo, rujuk. Tapi bukan itunya yang kita fokuskan. Tapi ternyata pemikiran yang sebelumnya diapain lagi? Disebarluaskan lagi. Ya. Jadi pahami antara syirik besar dengan perkara-perkara apa? Maksiat. Kalau cuma sekedar maksiat, dosa dia. Tapi kalau sampai bentuknya menghalalkan, ya sebagaimana tadi kaumnya siapa? Nabi Syuaib, yaitu kaum apa? Madian. Makanya selalu digandengkan dengan perintah tauhid dengan larangan curang. Karena hubungannya besar. Antara tauhid yang diserukan ya beribadah hanya kepada Allah dengan bentuk lainnya ada tauhid di dalamnya. Dan bisa jatuh dalam apa? Syirik. Gitu. Itu akidah Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Maksiat. Misalkan ada orang nih curang, Pak jangan gitu loh Pak, Bapak dikasihnya 1 juta, masa saya dikasihnya gope. Ya ada tuh yang konten-konten kreator lucu tuh. Ya nih kasih duit nih gua 2 juta nih bikin apa? Acara bukber. Ya tahunya yang dari sini kasih lagi nih ya 1 juta katanya siapin bukber buat 200 orang. Siap bos. Ya katanya turun lagi ke bawah. Nih gope. Buat apa nih? Bukber buat 100 orang. Mikir-mikir, beli apa nih 500.000? Nggak taunya dia punya anak buah lagi. Nih, tolong ya buat bukber 200.000. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Cuman aku gelas sama gorengan 1. Wah, ini memalukan saya katanya nih. Siapa orangnya? Dia. Siapa lagi? Dia kena semua. Ini termasuk curang. Kalau dia tahu itu curang, ya alhamdulillah berdosa dia. Tapi kalau sampai ngeyel, enggak kok emang begini caranya, emang ini yang halal, wah repot itu. Ya, nah ini yang terjadi di kaumnya siapa? Syuaib. Jadi bukan hanya ya dia kemudian curang terus ya saya berbuat curang minta ampun maaf, enggak ternyata. Makanya tadi di ayat yang ke-80 berapa? 7. Ya digandengkan antara menyembah selain Allah yang disembah oleh bapak nenek moyangnya dan apa yang kami kerjakan terhadap harta-harta kami. Digandengkan oleh Allah. Apa ayatnya tadi? Qalu ya Syuaibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Apakah agamamu ini yang melarang kami untuk meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami dan apa yang kami kerjakan pada harta kami yang terserah kami? Itu terserah nenek moyangnya, terserah gua. Ya orang ini begini kok emang dari dulu, wah repot ini. Ya bukannya malah bertobat, iya mau saya salah, kan enak. Ini sekali lagi kalau perkaranya apa? Maksiat. Kalau perkaranya apa? Maksiat. Ya ngeri-ngeri sedap kan? Ya, syirik itu banyak bentuknya. Ya tadi, ya kalau dia meyakini emang begini caranya, ya dengan cara begini, ya Allah tidak memberikan kita kaya begitu aja enggak, tapi inilah caranya. Syirik dalam apa? Rububiyah. Ditambah lagi tadi, ya dia dikasih tahu yang benar, ya yang haram begini, yang halal begini, kemudian dia sandarkan kepada nenek moyangnya. Padahal nenek moyangnya telah melakukan sebuah keharaman, dianggap itu adalah halal. Dia taati nenek moyangnya, berarti dia jatuh dalam syirik apa? Taat. Ya. Makanya jangan disalahpahami. Oh, Nabi Syuaib cuman ya membicarakan masalah apa namanya? Ya maksiat, bukan tauhid. Enggak. Ada nilai tauhid di situ.
Ya, ada nilai apa? Tauhidnya di situ. Anggaplah itu tidak diambil oleh dia. Tapi lihat bagaimana tadi Nabi Syuaib pertama kali berdakwah. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada nilai apa? Tauhidnya. Begitu. Saya ya. Ya ini sedikit enggak apa-apa kita merasuk namanya ada syirik ta'ah di sana yang menghalalkan apa yang telah diharamkan atau kebalikannya. Ada syariat bilang halal, dia haramkan. Atau syariat bilang haram, dia bilang apa? Halal. Ikut siapa? Nih, nenek moyang saya. Bahaya ini. Ya, makanya syirik ta'ah itu nanti luas banyak babnya. Misalkan udah dijelaskan yang ini ya batin, udah tahu dia udah ngerti. Mafhum? Tapi masih ngeyel karena ikut apanya? Syekhnya. Ini bisa jatuh dalam syirik apa? Ta'ah. Jangan dikira selo-selo aja, enggak. Terutama bagi orang-orang yang sudah ngerti. Oh, yang bagus atau yang hak adalah bersama si fulan. Tapi enggak enak sama syekhnya. Yang enggak enak sama komunitasnya. Enggak enak sama ustadznya. Ini bisa jatuh dalam syirik apa? Ta'ah. Jadi syirik jangan hanya dibatasi dengan masalah uluhiyah. Ya, tapi juga ada syirik-syirik yang lainnya walaupun dia khafi. Ya, kita nggak akan tahu dia menghalalkan atau tidak kecuali memang setelah kita berikan hujjah. Makanya tadi Syuaib dari ayat 84 sampai 87 itu sedang memberikan apa? Hujjah. Ternyata masih ngeyel. Bisa ya? Ya, tapi kalau cuma dia sekedar curang, nggak bisa kita bilang ente kafir, nggak bisa. Dari mana? Ya, karena zahir perbuatannya, asal perbuatannya adalah apa? Maksiat, bukan kesyirikan. Tapi sekali lagi maksiat ini malah bisa naik apa? Pangkat levelnya bisa jatuh ke dalam kekufuran. Ketika ada bentuk apa tadi? Istihlal. Menganggap halal. Ngeri ya. Ya, makanya belajar tauhidnya yang apa? Yang benar gitu. Ya, jadi banyak masalah-masalah apa? Syirik, ada tadi syirik taat, syirik rububiyah, syirik asma sifat. Nanti kita butuhin lengkap dijelasin. Ya, dari syirik asma sifat, dari syirik rububiyah, dari syirik cinta, syirik ta'ah. Ya, dibahas. Kalau syirik cinta, dia mencintai sesembahan selain Allah lebih besar ketimbang cinta dia kepada Allah. Itu jatuh dalam syirik apa? Cinta. Ya, dia lebih cinta kepada guru-gurunya, kalau dimaki, kalau dihujat, luar biasa marahnya. Tapi giliran Allah yang dicela, yang dihina, diam-diam saja. Ini bisa jatuh dalam syirik apa? Cinta. Nasallallahu ya. Wassalam. Tapi itu kan perkaranya hati. Kita nggak tahu dia cintanya lebih besar yang mana. Ya, paling kita ngasih kaidah umum saja. Tapi kalau yang zahir jelas-jelas dia nyembelih untuk siapa? Jin. Kemudian dia ucap ya Ali, ya Husain, panggil-panggil. Dia tawasul, dia ngalap berkah di kuburan wali, dia sujud. Nah, ini nggak perlu lagi yang namanya apa? Istihlal. Repot nanti semuanya jadinya istihlal. Ya, jadi sekali lagi kufur cuma dibatasi dengan apa? Istihlal. Nah, inilah keyakinannya orang-orang apa? Yang terpapar virus apa? Irja. Begitu. Ya, tipis memang benang apanya? Benang merahnya tipis. Wailul lil mutaffifin, celakalah atau lembah di neraka untuk orang-orang yang curang. Alladzina idza talu, yang mereka apabila minta takaran dari manusia, yastaufun, minta dipenuhi, disempurnakan. Bahkan minta lebih lagi. Ya, hati-hati juga nih mak-mak, ibu-ibu, ya. Abang pelit bener. Namanya dikit ya, namanya dikitnya setengah kilo. Aduh, ya. Wa idza qaluhum aw wazanuhum, dan apabila mereka menimbang atau menakar, yukhsirun, ya, mengurangi. Ya, wah inilah kadang dikasih pemberat dikit tuh ya. Ada ya kayak gitu ya. Di bawah timbangan itu kadang dikasih apalah, ya mungkin kurang 0, berapa gram gitu. Ya, kan lumayan walaupun itu dikumpulin banyak. Ya, mulut mereka itulah yang akan membuat mereka jadi kaya. Itu berarti ada cacat di dalam memahami Allah Razzaq, Allah yang punya rububiyah. Itu dari sisi situ dikritisinya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala, bisa diartikan di sini tidakkah, ya,
mereka yakin. Yadhunnu di sini bermakna yakin. Karena dhanna itu banyak artinya. Ya, bisa bermakna yakin, bisa bermakna menuduh. Seperti hadis iyyaka wadh-dhann. Apa artinya dhann di situ? Menuduh. Ya, hati-hati kalian dari menuduh. Ya, katanya harus duduk dulu sebelum kasih nama. Ini belum duduk bareng udah kasih nama. Ya kan lucu. Ya. Ini main nama-nama aja, belum juga duduk, belum juga nasihati. Nah sekarang ente juga belum duduk sama kita udah kasih apa? Nama. Ya namanya bab nama itu perkaranya fitrah, sesuai dengan perbuatannya. Tanpa diduduk-dudukin juga yang namanya maling tetap apa? Tetap maling. Paham ya? Ya ini namanya standar ganda. Giliran ke dia katanya duduk dulu, antum belum duduk sama kita, belum tegakkan hujah, sudah nyebar-nyebarin bahwasanya saya berpemikiran apa? Lah ente juga belum duduk sama kita sudah cap apa? Takfiri. Nah, kan punya standar apa namanya? Standar ganda. Ya, kalau untuk diri dia harus begini, untuk orang lain begini. Ya, ini namanya nggak adil gitu. Ya namanya sekali lagi bab penamaan itu kan sesuai dengan ya faktualnya gitu. Sekarang orang sakit, oh bapak batuk nih, ya udah namanya batuk. Oh bapak ini demam, ya memang demam karena ada indikasinya demam gitu. Adapun nanti untuk memberikan obat, memberikan apapun dari dosisnya, ya bukan orang umum, bahaya nanti kalau semuanya diserahkan kepada orang umum. Jadi harus penempatannya tuh tepat gitu. Paham ya? Nah, dzan tadi yang pertama nuduh. Ada dzan yang bermakna ya namanya mengira, menyangka. Nah, itu nanti kalau di usul fikih namanya bisa dzan rajih. Ya, dzan rajih, ada kalimat rajih itu menunjukkan memang dari awal ada silang pendapat. Mafhum? Kemudian ada kata rajih. Rajih itu yang paling kuat. Misalkan ya ada silang pendapat ya, yang apa-apa aja, sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Memang dari awal ada silang pendapat. Kemudian antum lebih condong kepada pendapat yang wajib. Nanti antum bilang menurut dzan rajih ana, dzan itu berarti apa? Persangkaan kuat. Ya, persangkaan apa? Yang kuat atau keyakinan yang kuat adalah apa? Wajib. Berarti pendapat Anda salah. Tapi bisa jadi menurut yang lain, enggak, pendapat Anda yang rajih adalah apa? Mustahab. Pendapat ente yang mengatakan wajib yang keliru. Nah, itu disebut dengan dzan. Jadi dzan itu sangkaan kuat menurut masing-masing orang yang memandang. Makanya nanti perkaranya relatif. Relatif itu nisbi. Bisa jadi yang menurut Anda yang lebih kuat adalah A, tapi menurut antum yang kuat adalah apa? B. Itu kalau memang dari awal sudah terjadi apa? Silang pendapat. Tapi kalau dari awal nggak ada silang pendapat, terus ada silang pendapatnya baru belakangan di masa khalaf, nggak teranggap. Terus kita bilang yang roji ini enggak. Soalnya ini akan mengesankan perkara ini silang pendapat. Ya, ketika ada silang pendapat berarti kan terserah Anda mau pilih yang mana. Misalkan masalah video, menurut antum apa? Misalnya, ya mau Usama nih, Usama kecil, video haram atau enggak? enggak haram. Ya. Tapi ada tuh yang bilang haram. Ya, berarti memang dari awal sudah terjadi apa? Silang pendapat. Dzan rajih dia misalkan mubah, ya itu pendapat dia. Yang lain bilang apa? Haram, boleh saling serang dalil. Ya, kali aja ada faidah di sana dengan saling adu argumen. Karena memang dari awal sudah terjadi apa? Silang pendapat. Dan kalau dari awal nggak ada silang pendapat sudah ijma, ngapain dipaksa yang terjadi khilaf? Dikesan-kesankan, ini ada khilaf ya akhi, dan menurut ana yang paling kuat begini. Nggak mungkin dalam masalah fundamental, masalah ya apa namanya identitas atau asasi gitu ada dua ideologi, nggak mungkin. Dalam negara aja nggak ada. Ya, ada nggak? Nggak ada. Coba aja baca sejarah dari zaman dulu. Ketika ada yang mau bikin mencuatkan ideologi baru, diapain itu dia? Sama negara yang sudah berkuasa. Misalkan komunis nih mau naik nih, wah, diapain komunisnya? Disikat, dihabisin, di framing begini. Ya, karena nggak akan mungkin ada apa? Dua ideologi atau lebih. Ya, makanya gagal total. Nasakom itu gagal total sudah. Apa Nasakom? Nasional, agama, komunis. Pengen bersatu.
Ya karena tadi slogan awalnya Bhinneka Tunggal apa? Ika. Apa yang terjadi? Waduh, saling apa? Sikut-sikutan, saling bunuh lagi. Ngeri. Ya dulu Nasakom yang agama selalu dibawanya oleh Masyumi dan seterusnya. Ya dibawa lagi oleh siapa itu namanya Buya Hamka dan seterusnya. Tapi selalu dijatuhkan. Ya dan seterusnya. Apalagi zaman Soeharto, wah ngeri sekali sudah. Betul-betul jatuhkan. Pengen ada cuman apa? Satu model. Itu dalam apa? Dalam bernegara, apalagi ini sistem atau ideologi akidah di dalam apa? Sebuah agama. Agama apapun nggak mungkin ada dua ideologi, nggak mungkin. Pecah akhirnya. Ya. Misalkan Nasoro, ada yang Protestan, ada yang apa? Katolik. Ya, kalau Protestan nggak mau tuh ada patung, nggak mau tuh ada salib. Ya, tapi yang Katolik, wah selalu aja dibikin Bunda Maria, dibikin ini, bikin ini. Ya, makanya lihat kalau yang Islam Kristen yang paling sangar disebut Kristen apa? Protes, ingat aja nih, protes ya. Yang namanya protes apa? Galak kan? Wah protes dia, namanya Protestan. Lihat aja, dua uskupnya atau dua pendetanya beda sudah. Kalau yang Katolik, mana ada pakai jenggot? Yang paus-paus kemarin tuh, ada pakai jenggot? Nggak ada. Ya, tapi yang Protestan itu, wah rapi jenggot gede-gede. Ya, dan nggak akan bergabung, pecah pastinya. Ya, ini pengen dibikin ada dua konsep atau dua ideologi dalam sebuah agama, nggak mungkin. Kecuali dalam perkara-perkara fikih, ya bisa jadi ada silang pendapat. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah pondasi, nggak mungkin terbentuk dari dua ideologi. Makanya dari awal nggak ada silang pendapat. Akan kafirnya orang yang melakukan syirik besar, nggak ada silang pendapat. Ya, nggak ada. Bahkan yang pertama kali mengatakan ya orang yang melakukan syirik besar itu nggak masalah. Siapa namanya? Muhammad ibn Karram, pendiri mazhab Karramiyah. Itu pun di atas tahun 200-an atau mau 300. Sebelumnya nggak ada. Jahmi aja bilang kafir. Ya, ada orang yang melakukan syirik apa? Syirik besar. Begitu. Bahkan Jahmiyah pertama kali muncul nggak berani nyerang syirik besar, yang diserang asma wa sifat. Kalau ada orang yang melakukan nyembah kepada selain Allah, kafir dihukum oleh Jahmi. Tapi dalam masalah semua sifat salah nggak masalah. Makanya yang pertama diserang oleh Jahmi adalah apa? Al-asma wa sifat. Belum berani nyerang tauhid, uluhiyah belum berani. Karena memang itu sudah perkara yang dimaklumi bersama di dalam dinil Islam. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi ala yadhunnu di sini bermakna yakin. Tidakkah mereka yakin annahum mab'utsun, bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan? Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak yakin kelak mereka akan dibangkitkan? Untuk apa dibangkitkan? Ya akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Nanti Allah yang Maha tahu. Ini orang bermaksiat karena memang hawa nafsunya atau istihlal. Itu nanti urusan Allah. Ya, karena itu masalahnya apa? Hati. Tapi kita lihat zahirnya, kalau dia melakukan pelaku maksiat, ya kita hukumi dia fasik, bukan kafir. Kecuali ketahuan ternyata setelah dihujahi, ya kita datangi, malah dia bilang enggak kok emang begini halal, ini kok perbuatan nenek moyang kami kita ikuti. Nah, berarti ada faktor lain yang membuat dia jadi parah kemaksiatannya. Itu tadi ada syirik taat, ada syirik apa lagi? Rububiyah, ada istihlal. Masallallahu alaihi wasallam. Liyaumin azim, untuk atau pada hari yang besar, yaitu yaumul qiyamah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul alamin. Jadi semua kita ini akan berdiri di hadapan Allah satu persatu. Laisa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah, langsung Allah yang sidang. Makanya panjang. Ya, dan alhamdulillahnya umat Nabi Muhammad walaupun terakhir pertama kali yang diapain? Disidang, dihisab. Tapi umatnya Nabi Muhammad sudah berbanyak. Ya, walaupun umat dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya nungguin, ya kita umatnya Nabi Muhammad duluan, tapi ya kan kita bukan juga orang duluan. Ada para sahabat, ada yang lainnya dan seterusnya.
Mafhum? Makanya udah paling enak dapat apa? Surga bighairi hisabin wala adab. Tapi gampang susah. Intinya jangan melakukan syirik besar, jangan melakukan syirik kecil. Ya, yang lainnya tinggal disempurnakan. Itu aja, gampang ngomong teorinya. Ya, tapi yang penting kita sudah tahu teorinya gitu. Sudah tahu konsepnya. Jangan sekali-kali bawa syirik besar, syirik kecil. Begitu juga yang tengah-tengah, tinggali segala yang muharramat, tinggalkan. Ya, berat, ya Bang, berat. Enak kok ininya, bonusnya. Masa pengen bonus yang enak, pengennya ongkang-ongkang kaki aja. Ini nggak makul ini. Ya, perlu effort yang lebih gitu. Walaupun memang bukan usaha kita masuk surga. Karena usaha kita berapa tahun doang sih? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan klaim ini loh hasil usaha saya, enggak. Ya, memang untuk masuk ke dalam surga perlu sebab, sebabnya amal soleh. Tapi jangan dia katakan inilah penentu utama, enggak. Justru itu datangnya dari rahmatnya Allah. Diberikan 99 rahmat Allah. Di dunia itu baru satu rahmat. Ya 99-nya gimana? Nanti diberikan untuk penduduk apa? Surga. Masya Allah, 99 rahmat. Satu aja udah begitu besar rahmatnya Allah. Apalagi sisanya berapa? 99. Gak akan pernah capek, gak pernah akan letih, gak ada buang air besar, gak ada rasa dengki, gak ada rasa apa lagi? Gak ada marah-marah, gak ada capek namanya. Kekal selama-lamanya, gak pernah tua, gak pernah keriput. Sampai kapan? Selama-lamanya tak terhingga. Ya, tidak ada batasan nihayahnya. Terus selama-lamanya. Masya Allah ya. Ini yang harus tertanam di dalam ya hati kita supaya mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Ya, dan itu tentunya perlu apa? Belajar gitu kan. Tentunya perlu belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ayat berapa? 6. Ya, sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, tadi inti yang Anda pengen sampaikan lebih dalam, ya terkadang maksiat itu bisa menuju kepada apa? Kekufuran, kesyirikan. Ya, kalau cuma sekedar maksiat, ya masih ringan lah. Dikasih tahu, ya jazakallahu khair. Tapi kalau dikasih tahu sampai membenci, ya sampai menganggap ini begini kok halal, ya ini lebih bahaya. Ya tentunya hal itu ketika kita dapati setelah memang kita bicara dengan dia, kita tegakkan hujah dengan dia. Kalau ini tadi sekali lagi perkaranya apa? Maksiat. Tapi kalau perkaranya udah jelas kufur, nggak usah ditanya lagi artinya. Ya. Kenapa antum menyembelih untuk Nyiror Kidul? Ya, dan pasti ditanya, nggak ada orang niat kufur, nggak ada. Pasti niat kufur ya, menghalalkan ya, nggak ada orang kayak gitu modern. Ya, nggak ada ceritanya mau kufur tapi niat dulu, nggak ada. Serius ya, nggak ada siapa orang yang mau kufur, nggak ada. Ya, padahal perbuatannya adalah apa? Kufur. Terus ditanya dulu hatinya. Ya salah penempatan. Ya, tanya hati itu ya kayak model-model ini, ya kemaksiatan, kemudian syirik yang khafi. Tapi kalau syiriknya udah jelas, masa ditanya dulu apanya? Hatinya. Ya, nanti ujung-ujungnya kufur cuma di dalam apa? Dalam hati. Berarti dimentahkan semua tuh, kufur ucapan nggak ada, kufur perbuatan nggak ada, kufur ragu nggak ada. Padahal dijelaskan oleh para ulama. Kufur ada berbagai macam model. Ya, nantilah mungkin kita baca, ada kitabnya Syekh Fauzan bagus tuh, namanya Akidah Tauhid. Nah, itu tipis juga tapi di situ dijelaskan pokok-pokok asal-asal tentang dinul Islam. Ya, dari iman dan kekufuran. Itu jarang dibaca tuh. Ya mungkin nggak pernah dibaca juga itu kitab. Padahal tipis tapi apa? Faedahnya besar. Akidah Tauhid gitu ya. Akidah apa? At-Tauhid. Dijelasin macam-macam kekufuran. Ada kufur karena ragu, karena ucapan, karena perbuatan, karena istihlal, karena sombong, banyak. Ya, walaupun nanti di kitab Tauhid juga kita dapat. Di kitab Tauhid kita dapat. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Ya. Murji'ah ini ada nas. Murji'ah lagi, kenapa dia? Nah, maksudnya ada nas kayak khawat kan anjing neraka gitu. Kalau Murji'ah itu di pas hari ketiga juga ada nas mengatakan
Ya nggak ada kalau cari nasnya nggak akan apa yang ketemu. Syiah nyari nasnya ya nggak ada, apalagi Qadariyah. Tapi kan yang dilihat ya bagaimana ketika mereka menyelisihi apa yang telah Allah jelaskan gitu. Dan itu nanti akan ada bab penamaan. Itu suatu yang fitrah. Ya, ketika dia kelakuannya seperti ini, maka nanti dinisbatkan misalkan sesuai dengan kelakuannya. Makanya nanti kebid'ahan, kekufuran ya atau kebid'ahan ada penisbatan itu sesuai dengan perbuatannya, kemudian sesuai pendirinya. Ya, kemudian sesuai dengan sifatnya. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena sifatnya yang memberontak. Kemudian ya, apalagi ya Mu'tazilah, dinamakan Mu'tazilah karena punya sifat apa? Suka menyempal, menyendiri. Makanya ngambil ucapan dari Hasan Basri. Ya, kalian telah menyempal dariku. Apa namanya? I'tazaltumuni katanya. Kalian telah menyempal dari aku. Akhirnya dikasih nama apa? Mu'tazilah. Begitu juga pertama kemunculan ya Murji'ah, itu Murji'ah fuqaha. Ya di tahun 100-an Hijriah. Gara-gara ingin ngebantah siapa? Khawarij. Karena Khawarij semua dosa besar dikafirkan sama dia. Nah, gimana cara membantah Khawarij? Akhirnya bikin konsep bahwasanya amal tidak masuk. Tujuannya kalau ada orang yang berbuat jelek nggak mempengaruhi iman. Niatnya bagus untuk membantah siapa? Khawarij. Tapi salah dalam definisi. Diomelin juga, ditegur juga oleh para ulama. Tapi dalam penerapan betul, itu namanya Murji'ah fuqaha. Kenapa dikatakan Murji'ah? Karena dari kata ya irha artinya mengakhirkan atau membuang. Apa yang dibuang? Amal. Karena perbuatan dia suka membuang amal, namanya jadinya apa? Murji'un. Murji'un itu orang yang membuang atau mengakhirkan. Jadi penamaan ini datang memang belakangan. Ya kalau cuma dicari nas, nanti kita juga nggak ada nasnya. Ya mulki akbar nggak ada di dalam Al-Quran atau hadis, mukmin nggak ada. Tapi Allah sebutkan dengan apa? Karakter, dengan apa? Sifat. Karena kita balik aja ya. Ya misalkan yang begini nggak ada kok orang ini di dalam nas namanya sebagai orang kafir, sebagai orang munafik. Ya kita balas aja. Sekarang ada nggak nama orang atau nama antum di dalam Al-Quran disebutkan sebagai mukmin? Ada? Nggak ada. Terus etanya ngakunya apa? Mukmin atau kafir? Mukmin. Kenapa ngaku mukmin? Nah, karena menurut mereka telah menjalankan karakter atau sifat-sifat yang Allah sebutkan. Kalau mukmin begini, ya maka dengan bangga dia menyatakan apa? Saya apa? Mukmin. Nah sama, orang kafir disebutkan juga karakternya. Orang musyrik disebutkan juga apanya? Karakternya. Kalau nggak begitu nanti punya standar apa? Standar ganda lagi. MSG, manhaj standar ganda. Seru dulu lagi pada berantem. Ya, di yang satu dibilang MLM, satu dibilang MSG. Waduh, nggak selesai urusan berantem. Padahal semuanya standar ganda semua. Akidahnya sama. Paham ya? Jadi penamaan itu memang sesuai dengan namanya karakter, sesuai dengan sifat atau sesuai dengan pencetusnya. Seperti Asy'ariyah dicetuskan oleh siapa? Walaupun dia nggak mencetuskan, tapi mereka selalu menisbatkan ke Abul Hasan siapa? Asy'ari. Begitu. Misalkan ada firqah Karramiyah, itu Muhammad ibn Karram. Wahabiyah, ya dinisbatkan ke mana? Muhammad ibn Abdul Wahab. Lihat, mereka pengen buat makar kepada Syekh Muhammad, tapi Allah balas makarnya. Soalnya kalau dibikin aliran Muhammadiyah, berarti nisbatnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Bagus ini. Ya, akhirnya cari-cari, ya udahlah ke bapaknya aja lah Abdul Wahab. Tapi kan aneh, masa aliran Abdul Wahabiyah nggak enak. Ya udah aliran apa namanya? Wahabi. Ternyata Wahabi diambil dari nama Allah. Berarti aliran sama nih Wahabi. Alirannya Allah kan, yang Wahab, yang Maha Pemberi. Pengen bikin makar, nggak taunya Allah balas makarnya. Tapi kalau lihat ya firqah yang lain semuanya jelek. Ya, jamaah tabligh. Kenapa dinamain jamaah tabligh? Ya, karena dia memang suka tabligh. Tabligh itu menyampaikan kemana-mana, pergi sampaikan. Akhirnya disebut jamaah
tabrik. Ya, Ahmadiyah, ya kemana dia nisbatnya? Ahmad bin Gulam siapa tuh? Mirza apa siapa? Iya, nisbatkan kepada pencetusnya. Tapi kalau Murji'ah dicetuskan atau dinamai sesuai dengan ya pemikirannya, yaitu mengakhirkan sebuah apa? Amal. Ya, tapi kalau dalam ceramah bagus itu teori, ya yang dituntut sekarang bukan hanya teori, tapi apanya? Aplikasinya. Percuma antum rapat teorinya bagus tapi sudah pelaksanaan hari A-nya ya yang ini nggak datang, yang ini nggak bawa tenda, yang ini nggak bawa catering, nggak apa-apa, slow aja. Bahkan pengantin perempuannya nggak datang, slow aja. Jadi itu pernikahan kacau, rusak. Ya makanya corot marut akhirnya. Ya, padahal dari rapat bagus, ketuanya bilang begini bagus, ini bilang begini. Pas hari H ada yang nggak bawa ini, nggak apa-apa. Ente bodoh kan? Lupa kan? Ya bodoh, nggak apa-apa. Ya, ini mempelai lakinya mana? Nggak datang. Dia soalnya ya nggak tahu hari ini jadwal apa nikah, nggak mungkin. Ya, yang udah nikah pasti tahu malamnya udah nggak bisa tidur udah. Ya nanti kalau antum yang bujang kalau mau nikah nih malam nggak bisa tidur udah. Ya dihafalin dah. Saya terima nikahnya, saya terima nikahnya. Terus bodoh nggak tahu bahwasanya besok hari H mau apain, mau nikah, terus nggak masalah. Ya nggak akan jadi nikahnya. Ya, ini kasih tahu aja ya. Antum malam-malam udah ngeliatin jas, udah ngeliatin ini. Ya gimana nanti kalau lupa ya, waduh. Latihan di depan cermin. Terus lupa gitu besok hari apanya? Hari H mau nikah. Terus dibilang nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Insyaallah. Cukup atau lagi? Ya makanya kalau lawan Murji'ah itu jangan pakai nas, pakai akal aja dulu. Ya, karena memang akalnya ya udah apa? Udah rusak gitu, udah kebalik, pelan-pelan aja sambil didoain semoga Allah SWT apa? Berikan hidayah. Gitu. Insyaallah kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.